Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Jojor. Saat ini saya melayani di salah satu gereja GBI di Kelapa Gading. Dan saat ini juga saya sedang menempuh sekolah saya teologi di STT Petamburan. Saya mau sharing bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Kita tuh harus hidup di dalam perjanjiannya. Tuhan berjanji, masalahnya kita hidup nggak di dalam janji Tuhan. Ya, Tuhan itu menyatakan bahwa Dia setia. Tuhan itu banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Permasalahannya seringkali, apakah kita benar-benar sudah menghidupi janji Tuhan itu? Apakah kita ada di dalam perjanjiannya? Nah, saya mau sharing bagaimana saya menghidupi janji Tuhan di dalam hidup saya gitu ya. Saya terlahir dengan kondisi seperti yang Bapak Ibu lihat, ya saudara-saudara lihat, mungkin menurut dunia tangan saya tidak sempurna, ya kaki kiri saya ini pakai kaki palsu, ya jadi hanya sebatas lutut saja. Waktu saya lahir itu, saya lahir prematur. Berat saya hanya 1,7 kilo. Dan mama saya mengalami pendarahan hebat. Saat itu saya masuk ICU, dokter bilang, ini anak gak ada harapan. Dia gak mungkin selamat. Ya, waktu itu mama saya pendarahan sampai pingsan, papa saya dia berdoa dan memanggil pendeta untuk datang ke rumah sakit. Papa saya bilang waktu itu, setidaknya kalaupun anak saya tidak selamat, dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, ketika saya didoakan, saya bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan saya itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam rancangannya, ada di dalam janjinya. Karena setiap kita ada di dunia ini, itu punya maksud dan tujuan. Tuhan tidak menciptakan kita, ya udah untuk nggak ngapa-ngapain tuh enggak. Walaupun kondisi saya seperti ini, Tuhan menyiapkan sebuah rancangan yang baik buat saya. Dan itu yang selalu saya pegang. Karena saya percaya setiap kita ini masterpiece of God, ya kan? Setiap kita, masterpiece itu kan sesuatu yang outstanding, extraordinary. Sesuatu yang khusus, spesial Tuhan ciptakan untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang saya imani, saya pegang janji Tuhan itu. Kehidupan saya gak mudah. Ya, masa kecil saya lewati dengan, kalau zaman sekarang bilang banyak pembulian. Ya, anak-anak melihat kondisi saya, mereka pasti banyak ngejek. Tentu itu membuat saya menjadi minder waktu itu ya. Bahkan ketika saya mau masuk sekolah, saya nggak diterima. Di sekolah umum saya nggak diterima. Papa mama saya waktu itu saya ingat mereka sampai nangis untuk mencari kayak sekolah di mana. Tapi lagi-lagi ya Tuhan ingatkan melalui orang tua saya. Saya ingat dari kecil saya sudah diajak untuk berdoa. Jujur kita doa yuk minta sama Tuhan. Supaya kamu bisa masuk sekolah. Kita berdoa dan Tuhan akhirnya buka. Saya diterima di salah satu sekolah negeri. Saya sekolah di sana. Dan luar biasanya Tuhan juga tidak pernah mempermalukan saya. Waktu itu mama saya cuma bilang, mama sekolahin kamu tuh hanya untuk sampai kamu gak dibodoh-bodohin orang lah. Minimal kamu tahu baca tulis, bisa hitung. Jadi kamu gak dibodoh-bodohin orang. Tapi Tuhan luar biasa. Dia gak sampai hanya saya sekolah. Tapi dia kasih sesuatu yang lain. Dia beri saya kepintaran. Akhirnya saya bisa sampai masuk kuliah di UI. Saya masuk di akuntansi. Saya sekolah di sana. Itu perjalanan tidak mudah. Yang tadi saya bilang, saya banyak mengalami pandangan sebelah mata dari orang-orang. Yang tidak percaya dengan saya, guru-guru yang tidak percaya. Karena di sekolah itu selalu saya satu-satunya yang dengan keterbatasan yang hanya saya. Semua yang lain normal, hanya saya dengan segala keterbatasan saya gitu. Jadi mereka
setiap saya masuk sekolah itu, sekolah baru ya, dari SD ke SMP itu banyak yang meragukan, banyak yang tidak percaya apakah saya bisa gitu. Tetapi sekali lagi, saya hidup di dalam perjanjiannya. Ya, Tuhan yang menggenapi. Dan ketika saya mulai masuk bekerja, struggle lagi. Nggak ada ratusan perusahaan yang saya datangi. Saya lulus dengan IPK di atas 3 ya. Dari universitas terbaik. Waktu daftar, tes demi seleksi, saya selalu lulus. Tapi saya selalu gagal ketika ketemu dengan usernya. Waktu mereka lihat, wah kaget. Oh ini orangnya. Ya. Awalnya mereka menolak dengan cara halus. Ya lama-lama saya udah tahu. Ini pasti tanda-tanda nggak diterima lagi nih. Jadi saya waktu wawancara biasanya saya tanya, Pak di kantor ini sudah ada nggak orang seperti saya? Kalau misalnya tinggal ada 2 orang dan saya yang terbaik, siapa yang dipilih Pak? Karena saya nggak mau buang waktu lagi berharap. Ya, pada akhirnya mereka selalu bilang, maaf, belum pernah ada. Pasti kami akan pilih yang lain. Sekalipun kamu yang terbaik. Wah hancur hati saya. Waktu itu saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah berusaha berjuang sampai titik ini. Tapi kenapa? Saya masih harus gagal. Tuhan ingetin saya waktu itu. Tuhan bilang, Jojor, kamu percaya sama saya? Apakah pekerjaan terlalu kecil untuk saya bisa lakukan bagi kamu? Wah, di situ saya nangis. Tuhan, maaf, saya minta ampun. Saya minta ampun, saya bertobat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa hanya karena masalah sepele kecil ya. Pekerjaan itu sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa marah sama Tuhan hanya hal sepele? Di situ saya minta ampun, saya bertobat, saya bilang Tuhan, kalaupun saya dapat pekerjaan, izinkan saya bisa memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan saya. Kemudian ada seseorang menawarkan saya bekerja di asuransi. Waktu itu saya langsung terima, karena saya pikir apa yang, itu kan selesai doa ya. Langsung dapat tawaran, jadi saya pikir ini datang dari Tuhan. Walaupun keluarga saya bilang, kamu bisa gak sih? Itu susah loh. Bukan pekerjaan mudah loh. Di asuransi itu tantangannya banyak. Saya bilang, kalau Tuhan yang taruh saya di situ, Tuhan yang akan sertai saya. Nah, ketemu orang ya, nawarin asuransi itu gak mudah. Orang normal aja nawarin asuransi ditolak, bener gak? Apalagi saya yang datang. Ya kan? Mana mau mereka lihat saya. Tapi kalau Tuhan yang punya rencana, siapa yang bisa? Bener gak? Tuhan ada bersama saya. Saat itu saya bilang, Tuhan saya mau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Tuhan izinkan saya. Ya waktu itu bisa dibilang Tuhan itu menginikan ego saya lah ceritanya ya. Karena selama ini saya kan selalu ditolak ya. Jadi kali ini kayak Tuhan, aku mau kasih nih sama kamu. Bonus nih, yang supaya kamu tahu bahwa aku ini setia. Bahwa aku ini senantiasa menepati janjiku. Tuhan bawa saya loh. Saya gak hanya menjadi agen biasa. Saya sampai dipromosikan. Sampai saya akhirnya diminta sama direktur dari perusahaan saya untuk saya kasih motivasi. Waktu ada pembagian award gitu ya, karena saya salah satu di situ yang menerima juga. Jadi saya sharing di situ bagaimana Tuhan yang bawa saya. Dan ternyata Tuhan bawa saya lebih lagi. Saya menjadi mulai diundang ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi motivator. Saya mulai keliling Indonesia, saya saksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, di situ mulai ada tantangan lagi. Orang-orang mulai bilang, jujur, kalau kamu kasih motivasi, jangan pernah bawa nama Tuhan ya. Jangan tunjukkan kekristenan kamu. Wah gak bisa.
Saya bisa sampai hari ini tuh karena Tuhan. Saya nggak bisa kalau nggak bawa nama Tuhan. Apa kekuatan saya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa saya andalkan dari diri saya. Hanya Tuhan yang membuat saya bisa berdiri. Jadi pada saat itu saya berdoa, saya bergumul, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Engkau sudah membawa aku sejauh ini. Engkau sudah membawa aku kepada mimpiku. Ya, dulu saya tidak pernah dipandang orang ketika saya jadi motivator. Wah, orang-orang foto dong, foto deh kayak artis. Ya, saya sampai bikin buku, 2 buku, Happy Inside, Brilliant Outside sama Inside Strength. Nggak tahu deh masih ada apa enggak di Gramedia. Itu orang-orang tanda tangan, minta tanda tangan. Jadi berbeda kayak artis. Tapi waktu itu pergumulan saya adalah, saya kan harus ceritakan tentang Engkau Tuhan. Kalau saya maju tanpa Engkau saya nggak bisa. Di situ saya bergumul. Tuhan bilang, Jojor, engkau harus terus memberitakan namaku. Sekarang tinggalkan semua yang sudah engkau raih. Engkau sudah nikmatin kan? Engkau sudah tahu kan bahwa aku setia. Tinggalkan. Dan akhirnya saya mulai meninggalkan pekerjaan saya, motivasi saya, semua saya tinggalkan. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang selama ini kan saya gerejanya itu gereja tradisi. Karena saya dari suku Batak ya. Jadi saya gereja tradisi, saya tidak terlalu familiar dengan gereja karismatik dan sebagainya. Tuhan bilang dalam hati saya, cari persekutuan. Kamu harus bertumbuh. Kamu harus mengenal aku lebih lagi. Saya mulai cari persekutuan. Saya tanya teman-teman saya, di mana ada persekutuan? Saya segitunya cari loh. Akhirnya namanya Tuhan yang suruh ya, ketemu. Terus Tuhan bilang lagi, cari gereja tempat kamu bertumbuh. Saya mulai lagi, melalui persekutuan itu, akhirnya saya bertemu dengan satu buah gereja. Dan di situ saya ditempa luar biasa. Saya benar-benar belajar bagaimana Tuhan itu ya, hidup yang harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kita tuh belajar dididik. Aku bilang tuh dulu aku dididik tuh kayak seperti militer, tentaranya Tuhan gitu. Ini gereja ketat banget. Wah, luar biasa. Itu saya yang biasa di gereja biasa, masuk ke gereja itu, wah, jungkir balik. Berapa kali saya ingin menyerah. Tuhan, ini kayaknya bukan tempat saya. Tapi Tuhan bilang, engkau harus dididik di sini. Sampai nanti saatnya tiba, aku akan membawa engkau lebih lagi. Di situ saya belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya COVID kemarin, gereja kami ini tutup. Saya struggle lagi. Waktu itu saya merasa saya sudah sampai pada tujuan saya, ya kan? Karena di gereja ini saya mulai sering 1 bulan atau 2 bulan sekali itu untuk sharing firman Tuhan gitu. Di sana juga saya melayani sebagai worship leader. Jadi ketika gereja ini tutup, terus mama saya sakit. Aduh, itu luar biasa. Tuhan, ini apa lagi? Itu adalah 2 hal yang paling berharga dalam hidup saya saat itu kan. Gereja tempat saya pelayanan, mama saya sakit. Saya nangis, Tuhan apa yang terjadi? Dan gak lama mama saya meninggal. Saya putus asa. Saya sudah seperti kehilangan semuanya. Tuhan, apa sebenarnya yang sedang ingin engkau kerjakan buatku? Aku sudah tidak ada pelayanan lagi. Waktu itu COVID kan semua harus gereja online ya. Untuk cari gereja lagi pun susah. Mama gak ada. Support system saya gak ada lagi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nangis. Saya sujud di kaki Tuhan. Saya diingetin, jujur sejak awal. Saya sudah panggil kamu. Jangan khawatir. Waktu itu saya sempat terpikir untuk ambil kuliah S2 bidang pendidikan. Karena sekarang saya ngajar.
ngajar anak-anak matematika. Saya mau ngambil jurusan pendidikan di UNJ. Saya udah mau daftar waktu itu. Terus Tuhan ingetin, aku tuh panggil kamu loh. Jangan balik lagi ke sana. Terus maju. Aku akan berikan tempat untuk kamu melayani. Gak usah khawatir. Dan Tuhan suruh saya belajar teologi. Kamu harus belajar lebih lagi. Saya mau pakai kamu lebih lagi. Saya bilang, Tuhan, saya belajar teologi, saya bukan mau jadi pendeta loh Tuhan. Saya bilang gitu kan. Saya punya rencana untuk kamu, jujur. Ingat, bukan rencanamu, tapi rencanaku. Dan saya belajar taat lagi. Seperti saat ini, saya sedang belajar, saya kembali di tempat lagi Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana lagi. Tapi saya percaya setiap janjinya. Saya percaya setiap janji dan penyertaan Tuhan. Saya sudah lihat banyak hal terjadi, perjuangan yang saya alami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup saya. Amin.